Jadi terkadang kita lebih gengsi bawa apa namanya cerutu atau lisongnya Belanda daripada kita mau siwak. Siwak cuma sekedar 10.000, tapi ada tapi rokok dia bilang geli seperti apa? Itu kan banyak tuh kalau misalnya kita lihat di media-media sosial Habib Umar ketika beliau mau sholat pakai siwak. Ada komentatornya itu, namanya komentator itu hati-hati. Bisa jadi komentator yang ada di mau di YouTube kayak atau TikTok, apalagi TikTok banyak banget komentator yang nggak benar ya. Bisa jadi dari non Muslim, orang-orang kafir. Bisa komentator keagamaan yang sinis itu bisa jadi dari mereka orang kafir. Kebanyakan dari orang kafir. Dilihat orang kafir dia. Mana ada umat Islam benci sama pengajian? Ya, mana ada umat Islam benci terhadap sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Habib Umar, beliau pasti waktu dikatakan geli. Siwak, tapi pada mereka katakan geli. Kotor semuanya gitu. La haula wala quwata illa billah. Udah gitu kaum muslimin yang nggak ngerti apa-apa ikut aja lagi. Hati-hati pendapat ke orang kafir di setiap pengajian di setiap apa namanya tempat-tempat kajian gitu. Membahas apa aja tetap dia bilang bid'ah. Mau berbagai macam pembahasan tetap dia bilang bid'ah. Bahkan membahas tentang persatuan bid'ah juga. Apa-apaan ini? Bahas persatuan bid'ah, membahas masalah tawasul bid'ah, membahas tentang masalah ziwak bid'ah, membahas tentang berbagai macam sunnatul Rasul disebut dengan bid'ah. Hati-hati lah kalau begitu jadinya. Jadi makanya merugi orang yang cuma sekedar agama lewat sosial. Apalagi media sosialnya itu banyak ngawurnya gitu. Apalagi salah guru, lebih ngawur lagi. Nah sekarang ini kita bahas tentang sunnah tayammum. Sunnah tayammum. Kemarin kita sudah praktik tentang tayammum. Ya. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tayammum itu pengganti wudu. Untuk pengganti wudu. Tak ada wudu tayammum pun jadi. Tak ada rotaan akar pun jadi. Gak ada nasi bubur juga jadi. Gitu ibarat zaman sekarang. Apalagi orang pada tugas malam gitu. Tak ada roti Indomie pun jadi. Insyaallah. Indo. Makan beneran. Makanya Bang Nurdin itu kalau lagi ngupir itu nggak ada nasi, bagaimana mau makan nasi? Tapi asik kan makan Indomie, Allah. Nah Indominya itu adalah pengganti nasi, bagaikan tayammum pengganti wudhu. Itu biar kita bisa paham. Itu pemahamannya sederhana sekali. Kullu ma yumkinu maji'uhu min sunanil wudhu'i siwa tathlisi. Selain tiga kan anggota yang dibutuhkan 3 kali. Cuci samaan 3 kali, tangan begitu juga, rambut, kemudian telinga, kemudian kaki kan masing-masing 3 kali. Nah kecuali itu dia. Jadi tayamum nggak pakai 3 kali. Tayamum cukup berapa? Untuk muka sekali, kedua tangan sekali. Gitu. Kalau wudu 3 kali sunnah. 2 kali makruh, 4 kali makruh, 5 kali makin makruh. Orang udah ditentuin oleh Rasulullah 3 gitu. 3 kali kita berwudu. Anggota wudu kita yang kita wudukan masing-masing 3 kali. Makanya kalau kita mewudukan, bahkan nih telinga nih bukan 3 kali yang kita udah bahas. Ketika kita mencuci muka, telinga dapat udah 3. Kita cuci telinga 3 lagi, udah berapa? 6. Kita cuci rambut, telinga dapat lagi 9. Kemudian kita cuci belakang leher 3 lagi, berapa? 12. Makanya tuh kaum muslimin dia punya kuping harus kuat.
dari ghibah orang, orang memfitnah dia, kuat dia. Kenapa? Kupingnya udah diwuduin mulu 12 kali. Setiap wudu 12 kali. Ini jamaah udah praktek belum? Ya, kan udah kita ajarin di sini. Masih ada almarhum Ustaz Makmul waktu itu. Ya, kajian-kajian tentang wudu. Praktekin. Jangan artinya apa yang sudah kita dapati kemudian tanpa praktek. Karena al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Gitu. Cuma untuk kerindangnya doang. Gitu. Berbuah enggak? Ya kan kesian. Makanya Bapak Jenderal Ahmad Yani kalau bikin singkong berbuah mulu. Alhamdulillah. Fadhal, gahwah. Fadhal. Yang lain silakan gahwahnya kalau ada. Gahwah. Nah, yang lain Bang Nurdin semuanya, Pak Ari, Bang Saiful, gahwah. Kalau nggak ada gahwah, apapun yang diminum, bismillah. Marhaba Ustaz. Makan mie, makan roti, udah banyak kenyang, tapi kalau belum makan nasi dianggap belum makan. Adat namanya. Itu adat namanya. Ada. Sama, bukan jamaah aja. Saya udah kelamaan di negeri Arab, belum makan nasi juga, belum kenyang juga. Ini perut luar biasa. Padahal udah makan roti, rotinya pakai daging lagi. Rotinya pakai dagingnya daging kambing. Ditanya udah makan belum? Belum Sampai orang Arab bilang, ente barusan makan. Belum makan nasi maksudnya. Tapi tetap lapar juga emang. Nggak tahu ini perut benar-benar perut Betawi. Perut Indonesia emang beda. Makanya perut saya dengan Bang Nurdin beda-beda tipis. Suka makan maksudnya, makan nasi. Kalau belum makan nasi emang belum dianggap. Kita makan ini roti pakai kambing, dianggap belum makan. Sampai orang Arab bingung, ente ada-ada aja lagi. Barusan makan roti sama kambing gitu. Dibilang belum makan. Gitu. Betul. Adat, jadi emang udah adat kita. Padatnya kurang. Iya, kalau nggak pakai nasi padatnya kurang. Ibarat orang gali kubur, nggak ditenet kuburannya tuh. Akhirnya jomplang dia punya kuburan. Yang tadi yang masalah hadis ya. Marhaba. Ada bilang mempariha bidul Ramadan, ada yang bilang itu udah doib ya, gitu ada pendapat gitu. Kalau kita ketolong sama tarjih enak karena di hadis yang memakai Haji Fatullah itu Durratun Nasihin. Itu katanya di situ banyak hadis yang lemah, yang palsu. Alhamdulillah ketika ada info di Masjid Toja itu ada tarjih kitab Durratun Nasihin, saya datang. Alhamdulillah kebagian dari kitab itu. Jadi keterangannya ada keterangannya, hadis ini lemah, hadis ini, jadi enak kalau ada tarjih. Kalau semua hadis kita tahu begitu enak ya. Betul. Artinya begini Kiai itu. Ini kebanyakan hadis Ramadan gitu ya, banyak diungkap oleh ulama-ulama baru kemarin-kemarinnya itu ya, man pariha bidul Ramadan itu sebenarnya itu ada yang bilang pendapat sama gitu. Ada lagi al-jannatu mustaqarrun abadan pari. Jadi kita kadang-kadang menyampaikan itu ke hati juga. Karena itu pendengarnya orang yang ngerti gitu. Itu bukan hadis gitu. Kan ada yang pendapat begini ya. Akhirnya kita berani baca artinya aja deh. Gitu kayak apa? Yeah. Sebenarnya ketika hadis tentang man fariha bi dukhuli Ramadan harama jazal aliyara mustaqun di antaranya sa'i Ramadan, itu sebenarnya itu adalah betul hadis dhaif. Cuma karena periwayatannya banyak. Nah, ini terkadang orang memahami tentang dhaif dari satu sisi. Betul ketika dia paham tentang hadis tersebut memang dhaif. Dhaif fil quwwah, artinya dhaif tentang kekuatan periwayat hadis. Ketika datang periwayat yang banyak, maka pada akhirnya lam yusamma dhaifatan. Fahasunat, menjadi hasan. Jadi ketika dhaif banyak riwayat, naik derajatnya menjadi hasan. Hasan li ghairi. Contoh, kita bahas tentang betul
Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Itu dhaif. Dhaif itu bukan artinya bukannya hadis Rasulullah, itu hadis Rasulullah. Tapi hukumnya dhaif. Yang hukumnya dhaif di sini nggak bisa diartikan lemah, tidak. Periwayat hadisnya itu lemah. Apa yang disebut dengan periwayat hadis yang lemah? Yang biasa periwayat hadis misalnya menyatakan al-muslim al-muslim dengan kuatnya apa namanya likulli imrin man kan julidun kan julidun rawahu Muslim. Kalau misalnya dia baca ngendet misalnya Bismillahirrahmanirrahim, al-a'malu bin innamal a'malu bin, nah kayak gitu, mandet kayak gitu, innamal a'malu mandet, lemah nih, lemah. Padahal habis itu dia baca terus innamal a'malu binniyat sampai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, tapi awalnya ngedet dulu dia baca hadis. Tadi yang saya katakan innamal a'malu. Walaupun pada akhirnya dia hafal, disebut akhirnya mahugawi, enggak kuat. Akhirnya pengaruh dalam kekuatan hadis. Bisa dipahami? Pengaruh dalam kekuatan hadis. Dan ini ada dalam hadis yang namanya hadis dirayah dan hadis riwayah. Secara periwayatan perawinya itu tidak kuat. Kalau misalnya kita mengungkapkan dengan zaman kita sekarang, waduh, kita bukan kayak gitu, bahkan bisa jadi lupa tentang hadis. Bahkan hadis tersebut kita baca terbalik. Yang harusnya A, kemudian kita baca B, yang harusnya kita B, kemudian kita baca A. Namanya hadisul maglub. Hadis yang terbalik. Jadi dari secara kekuatan hadis, bukan hadisnya, bukan intinya dari hadis, tetapi dari periwayat hadisnya. Akhirnya, turunlah yang tadinya sahih menjadi hasan. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan berturut-turut tanpa ada kekosongan di antara periwayat hadis sampai kepada baginda Rasul Muhammad. Yattasil sanadu, sanadnya nyambung. Dari Imam Bukhari periwayat hadis, Imam Muslim periwayat hadis, Imam Tirmidzi periwayat hadis, Imam Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i periwayat hadis, itu dari beliau sampai kepada baginda Rasulullah sanadnya nyambung. Tapi kalau misalnya ada sanad yang tidak nyambung, yang tadinya sahih menjadi turun derajat hasan. Kalau di situ ada kekurangan dalam periwayat, akhirnya turun menjadi dhaif. Bukan substansi hadisnya. Bisa dipahami, substansi itu adalah hadisnya. Innamal a'malu binniyat itu hadis. Itu hadis, itu matnul hadis namanya. Bukan di situ yang lemah, tapi periwayatnya lemah. Periwayatnya lemah. Nah, dengan kelemahan periwayat, betul tadi dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'ala niran. Tapi dengan banyaknya para sahabat yang meriwayatkan, ini sahabat meriwayatkan ini, 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 maka fasara hasanan. Jadilah yang tadinya lemah menjadi hasan. Yang tadinya lemah menjadi hasan. Kenapa? Karena periwayatnya yang meriwayatkan hadis tersebut bukan satu orang, tapi banyak orang. Itu dia. Sama, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Ketika kita cek betul bahwa ini adalah dhaif, betul. Cuma bikatsrati riwayah, gara-gara banyaknya periwayat naik menjadi hasan. Hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Dan kebanyakan amalan-amalan tentang sholat itu banyak hadis dhaif. Yang kalau kita belajar tentang kitab fikih, banyak hadis dhaif. Cuma lantaran periwayat para sahabatnya banyak, akhirnya naik menjadi hasan. Itulah yang sahih, pertengahan hasan, kemudian akhirnya dhaif. Ingat, yang disebut dhaif itu bukan palsu. Hadis Rasulullah periwayatnya lemah. Tapi yang disebut dengan periwayatnya lemah, sekira-kira dia agak sedikit kaku tentang hadis, seperti tadi saya katakan innamal a'malu binniyat, bingung. Innamal a'malu binniyat, bingung. Habis itu walaupun dia kuat dalam innamal a'malu binniyat, zaman kana walaupun setelah itu kuat, tapi kan
dia punya kuda, dia punya onta, dikasih kacamata itu. Onta di padang pasir dikasih kacamata itu. Akhirnya Imam Bukhari nanya, anta katibul hadis, bukankah engkau penulis hadis? Na'am, ana katibul hadis. Ya betul, ana adalah penulis hadis. Walimada anta? Kenapa itu tahrin nadhar ala ain jamal? Kenapa engkau kasih kacamata kepada matanya si onta? Kenapa? Terus kemudian tuh orang tua tersebut hadis, ini ulama hadis li'alla yajifal jamal, li'an yanzur jamal khadran, agar tuh onta ngelihat yang hijau-hijau, pakai kacamata hitam. Kan yang tadinya ngelihat padang pasir panas, dikasih kacamata itu mindar aswad, fasar sahra kal khadra, fasar sahra kal khadra, seperti itu adalah yang tadinya kelihatan padang pasir, tahu-tahu adem. Akhirnya Imam Bukhari bilang, ente aja mau onta bohong, bagaimana sama hadis? Anda nggak mau ngambil hadis dari ente. Ente udah ngebohongin onta, ente udah ngebohongin onta. Ini hari padang pasir lagi dalam keadaan dahsyat, ente kasih kacamata biar onta lihat adem. Ini ente udah berbuat dosa sama onta. Akhirnya anda nggak mau ngambil hadis dari ente. Padahal sesungguhnya orang tersebut adalah ulama, adalah ulama
timbul sekarang. Ulama zaman sekarang itu misalnya jangankan si model kayak gitu, duit dari duit bank diambil ambil aja. Misalnya kita ceramah di bank, bank tempat apa namanya? Bank tempat apa namanya? Tempat riba. Tempat riba, katakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Kita habis ngisi ceramah atau tahlilan atau maulidan di bank, kita dikasih duit, kita ambil enggak? Kita ambil enggak? Ah, padahal ulama timur dulu enggak ada yang mau ambil riba. Jadi kekuatan ulama sekarang dibanding ulama timur dulu enggak ada apa-apanya. Jadi kalau kita mau melihat tentang telisik hadis, seakan-akan kita tidak berimbang, karena mereka para periwayat hadis itu dengan kuatnya dibanding dengan periwayat hadis yang lain, memang betul mereka lemah. Tapi kalau dibanding dengan kita, kita gak ada apa-apanya dengan mereka. Andai kan semuanya ulama yang ada di Indonesia atau ulama yang ada di dunia ini berkumpul menjadi kekuatan besar, warnanya seperti ulama tempo dulu yang enggak mau ngambil duit selain yang betul-betul halal, nggak mau. Tapi kalau kita masih mau nggak? Masih mau nggak jamaah? Saya masih mau. Kalau misalnya habis Jumatan dari bank mau, cuma memang maunya saya nggak saya masukin semuanya ke ladang saya, maksudnya ke dapur. Ada beberapa persen yang saya nggak boleh masuk. Sedekah, karena di situ tempatnya ribawi. Kalau kita ambil semuanya, kena hukum kita. Bisa dipahami? Sama Bang Syariah kan dari kompensasi juga. Syariah
Kalau udah asalnya dari situ ya lembahnya itu juga kelihatannya doang, apalagi kelihatan sudah di Dewan Syariah Nasional, kelihatannya doang, tapi buktinya orang minjem 10 juta bayarnya berapa? 15, minjem 10 juta, katanya syariah, katanya bank syariah, tetap pengamalannya riba-riba juga. Kalau mau betul-betul bank syariah minjem 10 bayarnya 10. Kalau dalam syariat tulisan atau apa namanya yang gadai minjem 10 ya bayarnya 10. Tapi kalau misalnya kita mau gadai di pegadaian, kita minjem 10 bayarnya berapa? Wah, murah sekali, lebih dari itu. Apakah itu tidak riba? Riba besar. Ya, jemaah. Jadi, waduh, emang repot gitu. Tapi makanya ada hukum di situ. Andaikan kita dapat tuh, kita maulid diundang, misalnya bapak-bapak diundang di bank, dapat apa namanya, dapat duit itu masing-masing misalnya 10 juta, ambil aja dulu, apalagi mau bayar utang, bayar rumah, ambil, tapi sisain 1 juta untuk siapa? Untuk yang berhak, fakir miskin, janda dan sebagainya, ya kasih, jangan kita ambil semuanya. Saya ambil, saya terus terang aja, Jumat atau apa namanya dari bank saya ambil, tapi saya ambil beberapa persennya saja, sisanya saya buang. Artinya bukan saya buang begitu aja, saya kasih yang betul-betul membutuhkan. Itu untuk pengamanan dari kecubhatan. Untuk pengamanan dari kecubhatan. Iya, betul. Jadi memang kalau misalnya, cuma memang ketika kita teliti hadis itu banyak sekali AI itu diambil dari Yahudi, jamaah sekalian. Kita percaya tidak percaya AI, ingat itu asalnya dari Yahudi. Walau bagaimanapun juga kebenaran kalau itu adalah datang dari orang kafir, hati-hati. Kebenaran walaupun itu datang dari orang kafir, itu hati-hati. Saya walaupun nggak begitu paham tentang apa namanya media sosial dan sebagainya, ketika saya pahami dan saya mau ngecek tentang kebenaran data, hati-hati juga di situ di AI. Karena memang dibikin Yahudi. Gitu. Media-media sosial juga hati-hati juga. Gitu. Jadi tetap kita bertuju kepada ajaran yang semula, yaitu yang ada di dalam kitab-kitab.
Dan sekarang banyak sekali tuh orang-orang yang orang-orang kafir itu betul-betul lagi sedang betul-betul menilik dan menelisik tentang permasalahan agama dan dikurang-kurangin. Bahkan tuh hadis-hadis yang banyak di dalam perkataan dari mereka para ulama saleh, kalau kita lihat dengan takhrijul hadis itu dikatakan dhaif. Bahkan dikatakan maudhu. Sementara itu datangnya dari siapa? Takhrijul hadis datangnya dari mereka orang-orang Saudi. Siapa di antaranya? Orang-orang Saudi, orang-orang grup Wahabi, siapa namanya? Sebutkan dong. Itu mah teman ente. Assalamualaikum. Siapa? Pimpinan-pimpinannya Wahabi yang terkenal? Bin Baz. Misalnya, dikatakan Bin Baz, diriwayatkan oleh Syekhul Islam. Siapa yang terkenal? Di Saudi, yang di Saudi. Gimana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikatakan hadis ini dhaif. Orang yang mengatakan ini dhaif, hasan atau sahih adalah orang yang ahli. Orang yang betul-betul ahli. Di bawahnya Imam Ibnu Taimiyah, walaupun dikatakan mereka adalah mereka para ulama-ulama hadis, tapi kan nggak disebut sebagaimana ketika kita pahami tentang grup hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya. Ini hati-hati juga nih. Karena ketika saya pelajari itu takhrijul hadis, itu pelajaran di S2. Ya, takhrijul hadis itu pelajaran di S2, itu banyak khawatirnya, hati-hati jamaah. Kita mentakhrijkan hadis yang sesungguhnya itu adalah hadis sahih, kemudian mereka katakan dhaif, enggak ada asalnya. Apakah sekelas Al-Imam Nawawi, sementara Al-Imam Nawawi Al-Bantari lebih alim daripada Bin Baz, lebih alim daripada yang sekarang-sekarang ini, orang-orang grup Wahabi yang ada di Saudi. Apakah kemudian perkataan Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Banti kemudian menjadi lemah gara-gara ucapan mereka? Karena mereka menguasai media sosial. Hati-hati. Mereka grup Wahabi, grup yang ada di Saudi itu menguasai media sosial. Akhirnya apa yang dikatakan oleh mereka, hadis tersebut nggak ada asalnya. Hadis tersebut nggak ada asalnya. Padahal udah ditulis oleh Imam Nawawi. Andaikan Imam Nawawi Al-Bantani nggak nulis dari dulunya, Imam Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi itu udah diungkapkan. Apakah seorang Syekh Muhyiddin Al-Imam Nawawi yang mempunyai kitab Al-Adhkar kemudian dikatakan lemah periwayatannya dibanding periwayat orang-orang sekarang nih yang disebut dengan Bin Baz, Fauzan, yang disebut dengan orang-orang grup Wahabi? Takhrijul hadis katanya. Takhrijul hadis yang model kayak gimana? Seakan anak TK meneror profesor. Apakah sama? Jamaah, anak TK, mereka dibaratkan anak TK semuanya. Saya sebut. Kemudian meneliti tentang keagungan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Meneliti tentang keagungan Ibnu Hajar Al-Haytami atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebut dengan Khalifatu fil Hadis. Perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dhaif. Waduh. Yang dhaif bukan Imam Ibnu Hajarnya, entenya yang dhaif. Karena ulama-ulama kita ribuan tahun, ratusan tahun, kalau udah dikatakan oleh Syekh Ibnu Hajar, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, dikatakan bahwa hadis ini udah kuat. Khalifah fil ahadits nabawiyah. Gitu. Kemarin yang sudah diriwayatkan oleh Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, guru di antara guru-guru kita. Itu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, gurunya para guru. Kemudian ada yang mengatakan periwayatan yang sudah diriwayatkan oleh Syekh Yasin ini dhaif dalam takhrijul hadis. Karena takhrijul hadis mereka yang menguasai. Yang menguasai bukan masalah takhrijul hadis, media sosialnya mereka kuasai. Akhirnya yang ada dalam takhrijul hadis, apa yang diriwayatkan oleh Syekh Yasin disebut dhaif. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan juga percaya nih sama ulama-ulama model zaman sekarang yang mentakhrijkan hadis, yang kemudian menyatakan apa yang telah diriwayatkan oleh mereka para ulama zaman dulu yang sudah terbuku
yang sudah tersimpul ribuan atau ratusan tahun, kemudian mereka katakan dhaif. Dhaif ala mereka. Ya. Bisa paham nggak jamaah saya ngomong? Atau ketinggian saya ngomong? Bang Idris, saya turunin dikit ya. Waduh, kalau saya turunin dikit. Ya. Ya, awal hasil, janganlah percaya kepada ulama zaman sekarang. Yang kualitasnya itu, kita nggak tahu tentang kualitas zahir dan batin. Kalau masih ikut politik, bagaimana disebut dengan ulama sebenar-benarnya? Giliran ikut politik rame-rame, bicara tentang hadis. Ini dhaif, Ini masih doyan politik, lucu banget. Karena ada keperluan. Itu dia. Yang namanya ulama nggak pakai keperluan, ulama lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah politik bukan keperluan. Itu adalah kematerialistikan gitu. Keperluan udah kedoyanan. Hati-hati ya. Zaman sekalian. Banyak memang kajian takhrijul hadis. Apa yang sudah ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani atau Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di antaranya, atau kemarin Syekh Yasin bin Sa'al Fadani disebut dengan dhaif. Dia katakan la aslalah, enggak ada asalnya. La aslalah menurut ente, bukan menurut Syekh Yasin. Syekh Yasin sudah ada ungkapan-ungkapan hadis, entah itu sahih, hasan itu atau dhaifnya. Cuma kita belum mempelajari sampai ke situnya. Karena yang menguasai zaman sekarang itu media sosial tentang keagamaan, wabil khusus Islam, adalah grup Wahabi. Siapa? Grup Wahabi. Untuk. Ini pasti ini kalau misalnya saya lagi ngomong banyak komentar. Di sini komentar, di situ komentar. Biarin. Kita kalau misalnya kita merujak, kalau nggak pedes kayak nggak enak juga. Biarin aja. Untuk. Walau karena murad. Kita tahu tentang asal usulnya, kemudian kita biarkan begitu saja. Disuruh kita ngikut mereka kali, enggak juga, jangan dong. Gitu. Punya alasan kan? Iya, betul. Alasan juga ya. Iya. Jadi itu diantara alasan kita. Apakah lebih alim Syekh Nawawi atau Imam Suyuti daripada mereka? Gitu aja, paling gampang. Lebih alimkah Imam Suyuti dari mereka, grup-grup Wahabi ini? Yang kalau lagi sholat kemudian kakinya pada mencar semuanya. Sementara sunnatul Rasul, dalam keadaan sunnatul Rasul, orang sholat diri dalam keadaan tegap, sunnatul Rasul Muhammad. Kalau kita mau bicara tentang berbagai macam hadis atau berbagai macam fikih, itu semuanya lengkap. Nggak ada yang pada areanya diambil. Soal area kita mau diambil, ada sebelah kanan diambil. Katanya sunnah yang model seperti apa yang seperti itu? Sementara mereka nggak berpeci, jenggot main tinggi-tinggian. Tapi peci enggak, ini lucu sekali. Apa yang mereka jalankan sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena media sosial ini pertama dikuasai oleh Yahudi Nasrani, giliran Islamnya itu banyak dikuasai oleh grup Wahabi. Hati-hati. Hati-hati sekali, jamaah sekalian. Makanya kan dibilang dari zaman dulu, "Man kana syaikhu kitabun fa syaikhu syaitanun." Barang siapa yang ngajinya kitab dia enggak pakai guru, ngaji kitab aja enggak pakai guru, maka gurunya setan. Sama yang sekarang kalau misalnya gurunya YouTube, gurunya TikTok, gurunya Google, fa syaikhuhu Google. Maka gurunya adalah Google. Syekh Google ada. Hati-hati. Semua segala sesuatu dia nanyanya AI. Saya lagi ngapain ya? Ditanya, nanti lagi mau ngapain emang? AI kan menjawab-jawab aja. Ada memang yang baik, benar, untuk kemaslahatan. Tapi dibalik itu semuanya, buatan siapa itu AI? Ada pelintiran, Ustaz. Iya. Pas alu ahla Google kuntum la ta'lamun. Itu sesat dan menyesat. Iya. Firman Allah dibilang fasalu ahla dzikri, kemudian dibilang fasalu ahli Google. Nah sekarang anak-anak model sekarang ngaji nggak mau tapi Google, mau AI, mau kepancing dengan media-media yang sudah dibikin oleh Barat. Itu media sengaja dibikin oleh Barat. Gitu. Kalau kita menjadikan itu adalah alasan untuk dakwah, alhamdulillah.
Tapi jangan itu dijadikan sebagai tujuan kita. Jangan dijadikan rujukan dan tujuan. Kalau untuk cuma sekedar selayang pandang, boleh. Selayang pandang. Gitu. Paham kan jamaah? Selayang pandang. Selayang pandang, paham kan? Kejora. Paham kan? Ya. Atau laksmana di laut itu apa? Raja di laut, paham nggak? Ya. Kasiwaki wudu sunnah, sebelumnya dengan siwak sama. Tayamum juga dengan siwak sunnah. Wa tasmiyati, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu sunnah, sebelum tayamum pun sunnah. Tapi ingat di mana kita berada. Kalau itu kita berada di toilet dan toiletnya berhubungan dengan toilet, itu asli toilet itu tempat untuk ngeluarin kotoran, gitu, kamar mandi gitu. Beda kalau zaman dulu kamar mandinya berbeda. Coba kita lihat orang tua kita dulu dan engkong-engkong kita dulu. Kamar mandinya di mana, wudunya di mana, betul nggak? Walhasil beda. Ada di dalam juga, Ustaz. Cuma memang berbeda. Ya, pisah. Tempat nongkrongnya di mana, kemudian tempat wudunya di mana. Itu bagus sekali. Ya, itu bagus. Tapi kalau nyambung, di situ tidak ada ucapan Bismillah. Karena tempat wudu dan tempat toiletnya itu nyambung. Tapi kalau tidak nyambung tetap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini tempat wudu Darun aja. Misalnya Darun aja, kan kamar mandinya sebelah sana kan ditutup. Kemudian ketika kita keluar tempat wudu, itu kan pisah namanya. Ya. Bisa paham kan pisah? Bang Nurdin sama Ustaz Sarwani kan pisah nih. Bisa, kayak gitu, nggak nyambung. Pisah. Asal jangan cerai aja. Pisah. Sarwani musim maulid pisah sama istrinya. Di rumah kita tetap makan kebuli mulu. Masya Allah. Wa taqdimil yumna fi mashil yadain. Mendahulukan yang kanan ketika mengusap kedua tangan. Ketika kita tayamum, kan kita wudu kedua tangan kan, kanan dan kiri, mana lebih dahulu? Kanan dulu. Sama tayamum gitu juga. Tapi kalau tayamum cincin dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum al-istibahati shalah. Muka. Kemudian lagi ambil tayamum kedua, kemudian kanan dulu, baru yang kiri. Tetap dahulu yang kanan, baru yang kiri. Wal mualat itu berketerusan. Artinya berketerusan setelah tayamumin muka lantas apa? Setelah tayammum muka lantas apa? Tangan. Itu namanya berketerusan. Itu sunnah. Bitaqdiril mamsuhi maghsulan, dengan kadar segala sesuatu yang diseka atau dielap itu seakan itu yang dimandikan. Kalau misalnya kira-kira kita berwudu sampai mana? Ya kira-kira tayamum pun seperti itu. Cuma kalau batasan tayamum lebih ringkas daripada wudu. Kan tayamum cuma muka dan tangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemarin kita udah membahas ada beberapa mazhab yang bahkan ada cuma sekedar muka saja atau tangan saja. Ya kan? Muka saja atau tangan saja. Nah, itu mazhab mereka. Tapi mazhab kita Imam Syafi'i, habis muka lantas tangan dan tartib. Bukan tangan dulu baru muka. Itu enggak sah. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, muka baru tangan. Menurut mazhab yang lain boleh tangan baru muka, yang lain. Tapi menurut mazhab kita tidak. Wa minha takhfifut turab, dan diantaranya meringankan debu. Itu sunnah nih, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum al-istibahati shalah, seperti ini. Itu meringankan debu yang udah ada di tangan kita, itu kan pada jatuhan. Ya, yang ada di tapak
tangan kita itu pada berjatuhan, berguguran. Itu sunnah. Itu bisa jadi kalau misalnya kita nggak gugurin, banyak banget tuh debu. Gitu. Kayak topeng kita akhirnya. Itu sunnah. Gitu lagi, debunya ada yang hitam lagi. Udah, coreng. Itu bisa jadi. Wa indal mashi alaihi an yulahidha arnabal anf. Dan ketika dia metayamumkan muka, dia lihat arnabatul anf. Arnabatul anf itu ujungnya nih, ujungnya hidung. Biasa kan orang Arab hidungnya kan tinggi-tinggi di sini. Ya mancung-mancung tinggi-tinggi. Ada kebalikannya dalam-dalam. Gitu. Ini bisa jadi orang ketika dalam keadaan tayamum saking mancungnya ini nggak ditayamumin. Ya kan orang saking mancungnya, ada kan di antara orang yang mancung siapa itu Petruk ya, ya kan Petruk itu mancung banget, masya Allah, mas itu. Nah, bisa jadi ujungnya tuh mancung, ujungnya ujungnya hidung nggak ditayamumin. Kalau kita ya tahu diri deh ya. Kita tahu diri, kira-kira kita mancung atau bagaimana, saya nggak paham. Soalnya ini kan bahasan untuk umum. Bisa jadi Arab kena, non-Arab juga kena gitu. Wa ya'alal anfi tawili, yaitu ketinggian hidung yang panjang. Nah, di sini udah saking panjangnya. Gitu. Orang ada saking panjang. Baginda Rasul Muhammad SAW hidungnya panjang, tapi nggak panjang-panjang banget. Ada orang hidungnya panjang udah kayak betul-betul kayak pisang. Tok, sampai itu ibaratnya yang udah ya apa Allahu Akbar, binatang kecil apa namanya? Ya, di rumah kalau kita ada mangga, ada apa namanya? Ya rongo gitu. Sampai rongo apa namanya jatuh. Saking lancipnya dia punya hidung. Rasulullah betul lancip, tapi nggak lancip-lancip sebagaimana banyak yang kayak pisang kayak gitu. Kayak Petruk kayak gitu. Hidungnya baginda Rasulullah mancung indah. Gitu. Fal yatanaba min masyi as-salihah, hati-hati ketika dia mentayamumkan dari bawahnya. Wa hatta ghasala indal wudu. Bahkan sampai dia memwudukan itu juga hati-hati. Karena bisa jadi orang saking dia punya hidungnya mancung enggak diwuduin di sini. Yang diwuduin di sini aja. Saking apa namanya? Saking mancungnya dia punya hidung. Wa katsirun man yaghfalu anha, dan banyak orang yang lalai karena mancungnya dia punya hidung, ujungnya hidung dia nggak wuduin, gitu. Sama saking mancungnya dia punya hidung, ujung hidungnya dia nggak tayamumin. Wallahu a'lam. Sampai halaman berapa ada waktu tahu? Wakadha waga'a, itu ya. Wakadha waga'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Ini kita mundur sedikit. Qala ulama rahmatullah alaihim, fa kana ala rasul mi'atil ula al-khalifatu salih Umar bin Abdul Aziz al-Amawi al-Qurashi rahimahullah. Halaman 25. Mundur sedikit. Mereka para ulama menyatakan yang semoga mereka diberikan kasih sayang oleh Allah, mujaddid yang pertama. Itu kan dalam hadis Rasulullah, innallaha yab'atsu fi kulli ra'si mi'ah man yujaddidu hadzal din. Itu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yab'atsu, Allah sesungguhnya Allah membangkitkan fi kulli ra'si mi'ati sana, di setiap 100 tahun sekali, man yujaddidu dinaha,
orang yang mereformasi agama. Namanya reformer. Yang mereformasi agama bukan merubah agama, tapi banyaknya oknum dari kaum muslimin yang sudah keluar dari agama, Allah turunkan mujaddid, akhirnya agama sebagaimana yang aslinya. Itu ketika datang sebelum Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, perpolitikan itu dahsyat. Ini kan beliau, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bin Fir bin Zaid, kemudian bin Umar bin Khattab. Ini beliau cucu dari Sayyidina Umar dari pihak perempuan. Jadi Sayyidina Umar punya anak perempuan, Haris ya, kemudian punya anak laki, kemudian punya anak lagi, punya yang perempuan, kemudian punya anak laki, kemudian anak laki tersebut Abdul Aziz itu akhirnya punya anak namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi generasi Bani Amawiyah. Pada akhirnya nanti kan ada generasi Bani Abbasiyah. Sebelum Bani Amawiyah itu Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang dalam sabda Rasulullah, al-khulafa'un min ba'di salatuna sanatan. Khalifah setelahku itu 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Hitungin. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Sayyidina Umar 10 tahun. Sayyidina Utsman 14 tahun. Berapa tuh udah hitung? 26. Sayyidina Ali 4 tahun. 30 kurang dikit, kemudian Sayyidina Hussein cuma beberapa bulan saja. Betul dalam sabda Rasulullah, al-khulafa min ba'di salatuna sanatan. Setelah itu banyak pemimpin-pemimpin yang enggak adil, zalim. Ini Rasul yang bersabda. Betul. Nah, setelah Khulafaur Rasyidin kan mereka enggak terjaga. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali udah dijaga oleh baginda Rasulullah. Ashabi kan nujum idza ihtadaitum ihtadaitum. Addu 'alaiha binawajiz. Itu di dalam sabda Rasulullah. Gigit dengan gigi geraham. Sabda Rasulullah kepada siapa? Tentang sahabat. Tapi kan setelah zaman sahabat tidak dijanjikan oleh baginda Rasulullah. Makanya harus ada seorang mujaddid. Itulah namanya mujaddid, reformer. Jadi reformer Islam yang pertama namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun beliau. 2 tahun itu beliau menjabat 2 tahun, enggak ada pencuri. Nabi Muhammad 2 tahun sanatain Imam Umar bin Abdul Aziz yatawalla al-khilafah la yujad sariqa wa la yujad kaza wa kaza min al-asya' al-munkara. Sanatain. Hadza barakah bi'adli Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun beliau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dikatakan dalam riwayat enggak ada maling. Coba. Walaupun tuh mereka semuanya buka pintu, rumahnya enggak ada maling. Hewan enggak ada yang terkaman. Boro-boro sih adanya gempa, enggak ada. Enggak ada bengkak. Sesarwani ketika itu enggak ada gempa. Saking adilnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. 2 tahun, padahal cuma 2 tahun. Allahu Akbar. Makanya kalau kita mau melihat dalam istilah good government, itu keindahan pemerintahan yang ada, kalau kita mau ikut corak Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, tidak akan ada salahnya. Itu kalau kita mau menjadikan negara kita negara yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar. Karena memang anak singa asalnya dari singa. Beliau asalnya dari Sayyidina Umar bin Khattab. Singanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah. Itu khalifah yang sangat terkenal dari Bani Amawiyah. Kalau dari Abbasiyah, Imam Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah. Nanti dari Bani Ayyub, itu diantaranya Al-Imam Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sang pembuka Palestina. Al-Ayyub, Bani Ayyub, insyaallah.
Masya Allah, Masya Allah. Imam Muhammad Al-Fatih itu di Konstantinopel. Di mana? Di Turki, Konstantinopel. Islam berkembang di situ dengan keagungan Muhammad Al-Fatih. Itu sudah disabdakan oleh baginda Rasul tentang datangnya Imam Muhammad Al-Fatih. Makanya disebut Al-Fatih sebagai Gaidul Ummah, pimpinan besar umat Islam. Itu yang pertama. Umar bin Abdul Aziz Al-Amawi Al-Mi'atithaniyah, dan 100 tahun yang kedua Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi rahimahullah. Yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita. Itu beliau mujaddid kedua. Beliau seorang mujaddid, beliau seorang mujtahid mutlak dalam madhab. Beliau seorang mufassir, beliau seorang muhaddis. Itu keilmuan yang dimiliki oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan banyak Idris kita, amin. Sampai masuk enteng. Amin. Berkah Asy-Syafi'i. Wala Rasul Mi'ati Tsalitsah, kemudian di 100 tahun yang ketiga Al-Imam Ibnu Suraij. Kemudian di 100 tahun yang ketiga Al-Imam Ibnu Suraij Asy-Syafi'i yang terkenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi di Uzbekistan, Uzbekistan, inda Imam Bukhari. Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi di Uzbekistan, di Rusia. Masya Allah, di Rusia. Gitu. Kalau Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu cucu dari Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari itu sangat dekat dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, asalnya dari Yaman. Nah, di antara cucunya ini dia, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi saya katakan lagi bahwa memang singa asalnya dari singa lah ini. Ini pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau disebut dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, berarti itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakini itu semuanya. Karena konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dibawa dan sudah diasaskan oleh kedua imam tersebut. Jadi itu mujaddid yang kedua. Itu. Wala Rasul Mi'ati, itu maksud saya yang ketiga, yang kedua Imam Syafi'i. Wala Rasul Mi'ati Rabi'ati Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bagillani Al-Baliki Syekh Abu Hamid Al-Isfaraini Asy-Syafi'i. Mujaddid yang keempat, setiap 100 tahun. Ini mujaddid itu setiap 100 tahun. Nggak ada dalam 100 tahun itu banyak, kecuali mungkin di zaman sekarang. Ini nanti kita bahas. Itu di zaman keempat, berarti 400 pertama itu adalah Imam Abu Bakar Al-Bagillani, seorang qadhi hukum. Kalau kita sekarang qadhi itu MA apa? DPR, Dewan Perwakilan. Kalau MA apa? Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung. Tapi ini Mahkamah Agung sedunia. Kalau kita yang MA kan cuma Indonesia doang. Ini satu dunia. Qadhi namanya. Bukan khalifah, qadhi. Jadi kalau khalifah itu presiden dunia, namanya khalifah. Tapi kalau ini qadhi hakim lah, hakim agung. Gitu. Penasihat. Gitu. Jadi bukan khalifah, jadi penasihat. Aisyah Abu Hamid Al-Isfaraini Asy-Syafi'i, juga sejarahnya sudah kita bahas. Wal Rasul Mi'atil Khamisah, dan yang kelima Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi mujaddid yang kelima adalah Al-Imam Al-Ghazali. Makanya banyak ulama-ulama kita selalu membaca kitab ya, Imam Al-Ghazali, sampai dikatakan Al-Imam Al-Haddad, seluruh ilmuku aku ambil dari Al-Imam Al-Ghazali. Tawadhu'nya Imam Al-Haddad. Semua ilmuku aku ambil dari Al-Imam Al-Ghazali. Itu di Tarikh Hadramaut, orang Al-Habib Salim bin Hafiz, kakek dari kita punya guru Al-Habib Umar, itu keadaan yahfadzal Ihya. Al-Habib Salim bin Hafiz itu beliau hafal kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Jamaah.
Kalau ditanya Quran hafal gak? La ilaha illallah. Pertanyaannya, kalau kita udah hafal ini, dan itu dibaca. Kalau misalnya di antara tradisi tarim, setelah mereka baca ihya, diulang lagi. Baca ihya lagi, diulang lagi. Seakan habis mereka membaca kitab An-Nusayh Diniyah, kitab Imam Al-Haddad. Kan banyak ulama kita habis membaca kitab An-Nusayh Diniyah, diulang lagi, baca lagi, sampai pada hafal. Ini orang-orang tarim dulu, ihya ulumuddin hafal 4 jilid, ya ulumuddin hafal 4 jilid. Dulu saya punya guru Malam Syafi'i Azami, beliau ngajar kitab ihya. Awal-awalnya beliau bilang, waduh, kalau kita ngaji model kayak gini nih, 30 tahun baru kita khatam ihya. Baru bacanya doang khatam. 30 tahun. Bagaimana memahaminya, bagaimana mendalaminya, bagaimana mengajarkan menebarkan ihya di hadapan masyarakat. Allahu Akbar. Saking terbukanya Imam Al-Ghazali. Saking pinternya, saking hebatnya Imam Al-Ghazali. Ada anak-anak sekarang menyatakan ini gara-gara Imam Ghazali Islam jadi beku. Astagfirullah. Nggak ada manfaat dia punya ilmu. Sebelum sesuatu dia ungkapkan, sebelum dia omongin, dia paham dulu man Imam Al-Ghazali. Siapa sih sebenarnya Imam Al-Ghazali? Dia paham dulu, 6 tahun udah hafal Quran. 8 tahun udah bisa hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya. Di usia-usia muda udah menghatam berbagai macam kitab yang sudah dikarang oleh guru-gurunya. Allahu Akbar. Kalau itu di masa mudanya dan ibadahnya, Masya Allah, semua Masya Allah. Luar biasa. Ketika beliau mendalami tasawuf, akhirnya beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, itu beliau berada di atas tempat azan namanya menara. Berada di atas menara Masjid Syam. Kita boro-boro berada di atas menara. Itikaf di situ. Zikir di situ. Di dalam rumah kita aja lagi asik-asik zikiran, kedengaran HP. Ya, batal zikir. Kedengaran HP. Tahu-tahu istri wudu. Wudunya, bekas wudunya dilampiasin ke kita. Buru-buru kita cepat selesai zikiran. Betul kan? Enggak. Nih, jadi mujaddid yang kelima. Mujaddid itu tadi, paham kan jemaah? Wa wagal khilafu fil mujaddidi ala ra'sil mi'ati sadisati wa sabi'ati wa thaminati wal tasi'ati wal ashirati. Terjadi banyak khilaf. Khilaf itu beda pendapat para ulama. Mujaddid yang ke-6, 7, 8, 9 yang sempurna sampai 1000 dari mulai hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau misalnya dari zaman Rasulullah ke 10, 1000 berarti udah berapa mujtahid? Kan satu zaman 10, satu. Berarti 10. Nah ini dari zaman setelah Imam Al-Ghazali 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan kita ini sekarang berada di zaman 14. Itu bagaimana? Biha waqa'a ibtida'u tarikh fi khilafati Amirul Mu'minin Umar bin Khattab bi syarati Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Terjadi awal penulisan khilafah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab dengan isyarat Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Wa kadza waqa ikhtilafun fil mujaddid. Demikian juga ada perbedaan dalam tentang mujaddid. Ala ra'sil mi'ati thaliyati wal mi'ati rabi'ati 3 dan 4. Makanya tadi dikatakan yang 3 ada Imam Abdul Hasan Asy'ari, ada Imam Al-Syuraini gitu. Demikian juga yang keempat. Nah, giliran yang kelima satu lagi. Siapa? Al-Imam Al-Ghazali. Kama asyarna ila ba'dhi dzalika, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebagian itu. Nah, kemudian Imam Al-Haddad menyatakan wa dzakara al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah taala fi kalamin lahu ala ma'na hadzal khabaril waridi fi man yujaddidu li hadhil ummati dinaha ala ra'si kulli mi'ati sana. Demikian disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, imam besar. Berbagai macam keilmuan syariatul Islam ada di bawahnya. Disebut dengan imamnya para imam, Jalaluddin As-Suyuti. Makanya ada tafsir yang terkenal dalam bumi Betawi, ada tafsir Jalalain.
Tafsir Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dua imam, Jalalain. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Gitu. Ini Al-Imam Suyuti. Apa? Oh ya. Ngomongnya yang benar dong. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Jalal. Ya, dua Jalalain, dua imam yang agung. Jalal itu kan agung, imam yang agung. Jalalain dua imam agung. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya orang Betawi banyak namanya Mahalli. Kong Mahalli itu, Kong Mahalli. Giliran Suyuti dibilang Bang Suyuti. Padahal itu imam besar. Suyuti imam besar. Gitu. Kalau begitu tafsir jalan lain. Orang belajar orang soleh jalan lain, ini jalan lain. Songong akhirnya. Akhirnya sama orang tua nggak mau cium tangan. Pakai jalan lain, astaga. Dan zaman dulu jalan lain yang dipakai. Hampir semua kampung kalau misalnya mau belajar tafsir, jalan lain dulu. Abis itu mau belajar Ibnu Katsir kayak, mau belajar Imam Qurtubi kayak. Yang penting awalnya adalah Imam jalan lain. Gitu. Dua imam besar. Ada sekarang kajian duha tafsir. Tafsirnya bahasa Indonesia, lucu aja. Baca tafsir tapi bahasa Indonesia. Itu bukan tafsir namanya. Apa Ustaz Sarwani? Terjemahan yang dibaca terjemahan. Lucu-lucu aja. Ngajarin tafsir tapi terjemahan. Baca Arabnya, bahasa Arabnya a'udzu, astagfirullah. Guru tafsir a'udzu, enggak jadi berangkat. Udah gitu panitianya masih demen aja lagi. A'udzu. A'udzu billah, nauzubillah min dzalik. Baca Yasin Latin nih baca. Iya, banyak jenderal aja tahu ini. Iya. Jadi pentingnya tuh kita ngaji dan mengetahui imam. Fiman yujaddidu li hadhil ummah, bagi yang mentajdidkan, mereformasi umat ini, ala ra'si kulli mi'ati sana, itu di setiap 100 tahun sekali ada mujaddidnya. Jadi setiap zaman pasti akan ada mujaddid. Zaman sekarang ada mujaddidnya. Kita berharap guru-guru kita sebagai mujaddidnya, amin. Mujaddid yang ke-12 Al-Imamul Haddad. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, mujaddid yang ke-12 Imamul Haddad. Mujaddid yang ke-13 Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang ke-14 sekarang kita berharap mudah-mudahan Habib Umar sebagai mujaddid yang ke-14. Amin. 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 Dan beliau munsyidnya. Di hadapan selalu ada Habib Umar, selalu ada beliau. Dia ada benar ada beliau munsyid, masya Allah, semua masya Allah. Berapa banyak perkataan nasihat dari ulama terkadang nggak difahami, giliran munsyid orang pada nangis. Itu makna al-insyad, gitu. Makna al-qasidah. Syir, masya Allah. Yasulu bimajmu'ihi mutajdidu lid-din. Dikatakan Imam Jalaluddin As-Suyuti, di zaman setelah itu berarti zaman 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan berikutnya kemungkinan tajdid itu berkelompok. Kelompok-kelompok, bukan satu-satu, kelompok-kelompok. Bisa jadi. Wa hadzal ladzi dzakarahu muhtamalun min haitsul lafzi wal ma'na. Ini yang bisa kemungkinan secara lafaz dan makna mujaddid setelahnya ada kelompok. Jadi bukan berarti satu orang lagi. Sebagaimana telah dikatakan ulama. Wa haitsu lam yadhkuri salafus shalih fi man qad ayyanuhu wa arafuhu li tajdidil qurun al-awwal siwa wahidin ala ihtimalin fihi aw ikhtilafin. Dan ini tidak disebutkan oleh salafus shalih yang mereka sudah tentukan dan mereka sudah tahu, nggak ada khilaf. Ulama-ulama nggak berbeda pendapat tentang yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari Imam Umar bin Abdul Aziz, Imam Syafi'i sampai Imam Al-Ghazali ini nggak ada beda pendapat. Tapi giliran 6, 7, 8, 9 dan berikutnya banyak perbedaan pendapat.
Fasara ma dzakarul Hafiz Suyuti mimma yutawaqqafu alaih. Nah, pembahasan tentang mujaddid yang 6, 7, 8, 9, 10 seharusnya dihentikan. Biarlah mereka para ahli yang berbicara. Biarlah mereka para ulama yang berbicara. Siapa mujaddid di masing-masing zaman setelah Al-Imam Al-Ghazali 6 sampai nanti hari kiamat. Bahkan dikatakan akhir dari mujaddid itu adalah Al-Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Akhir dari mujtahid. Yang keberapa? Wallahu a'lam. Kalau saya bilang 15 berarti tinggal besok dong. Wallahu a'lam. Masalah yang keberapa hanya Allah yang Maha mengetahui. Wa qatala al-'adl bil wuqufi 'ala ma dzakarah. Dan ini panjang sekali pembahasan tentang mazhab Imam Mujtahid dari 6 sampai berikutnya. Waladhi yadharu wa yaghfil khatir hadza hasilah. Tapi yang zahir yang nampak inilah hasilnya sebagaimana disepakati mereka para ulama dari zaman 1 sampai 5 itu udah lengkap. Nah, dari 6 sampai akhir kalangan mereka para ulama yang banyak mengetahui. Kalau kita mau tanya siapa mujtahid atau siapa mujaddid zaman sekarang, tanya ulama. Tanya ulama yang saleh, yang arif billah dari kalangan mereka para auliya Allah. Maka mereka para auliya Allah bakal mengetahui man jaddad hadzal din. Siapa yang mereformasi agama ini? Wallahu al-alimul khabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha memberikan kabar. Walhasil sampai kapanpun selalu akan ada pergerakan keislaman. Selalu akan ada kelompok Islam. La tazalu ta'ifatun min ummati. La tazalu ta'ifatun min ummati artinya akan selalu ada kelompok dari kalangan umatku. Ada kelompok. Nah, kalau misalnya kelompok banyak atau sedikit? Zahirin 'alal haq. Itu yang selalu menampilkan kebenaran, kebaikan. Dan itu pasti. Selagi ada zaman ini, kelompok-kelompok kebaikan akan selalu ada. Gitu. Dengan keberkahan dari mereka para aulia, para ulama, gitu. Itu kan zaman Wali Songo aja kan baru 600 tahun yang lalu. Ya kan? Berarti itu di zaman ke-8. Zaman 9 dan 10 mujaddid. Betul nggak? Itu zaman mereka para Wali Songo. Kan 600 tahun yang lalu. Mereka para Wali Songo yang ada. Dan mereka para Wali Songo itu diantaranya kelompok mujaddid untuk Indonesia. Kelompok mujaddid untuk Indonesia dan sekitarnya. Karena Islam yang ada dari al-Islam alladhi yujad fi Malaysia wa Singapura wa Thailand wa fi Filipina wa Laos wa Kamboja fi Syarq al-Awsat, hadza asl min Indonesia. Asalnya dari Indonesia. Min man? Dari siapa? Min awliya tis'ah. Dari mereka para wali asal. Jadi itu Malaysia ikut kita, Singapura ikut kita, Thailand ikut kita. Ya kan Ustaz Sarwani sampai ke Singapura juga kan, Malaysia juga, begitu ke Thailand juga, dia tahu itu Islam yang ada di sana itu betul-betul corak asalnya itu dari Indonesia. Karena memang asalnya dari Indonesia, dari keberkahan dari mereka para wali songo yang ada. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bismillah. Bismillah. Setengah 10. Mohon maaf. Setiap hari Minggu Ahad pengajian di Sulhul Majami zuhur sampai asar. Kita bahas banyak kitab. Ada 3 kitab yang kita bahas di Sulhul Majami kita. Setiap hari Minggu zuhur sampai asar. Dan nanti 1 bulan penuh itu daurah di Sulhul Majami. 1 bulan penuh. Ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da tarawih dibahas semuanya kecuali ba'da subuh. Ba'da subuh saya keluar ngaji di sana, ngaji di situ. Ba'da subuhnya di antaranya tempat ini ba'da subuh ganti yang tadinya ba'da isya menjadi ba'da subuh di antara tempat ini yang kedapatan. Gitu. Kemudian pengajian daurahnya di Sulhul Majami untuk umum, laki perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil, remaja, semuanya membaur menjadi satu dalam daurah Sulhul Majami. Itu pengajiannya ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da tarawih, tengah malam gitu. Itu kajiannya panjang lebar. Ada yang
bermalam di Sulhul Majami, alhamdulillah banyak dari luar daerah sudah ada yang daftar. Dari Kalimantan itu udah ada yang daftar untuk kajian daurah 1 bulan penuh. 2 hari sebelum Ramadan kita mulai, 2 hari sebelum Id kita selesai. Buat kesempatan mereka kan juga mau lebaran. Kalau misalnya kita jadi 2 hari sebelum Id itu selesai daurah. Jadi 1 bulan penuh tuh. Banyak kajian yang kita bakal bahas, insya Allah. Doain saya panjang umur, sehat walafiat, biar bisa menjalankan amanat agama ini, insya Allah. Ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita dengarkan Munsyid Al-Habib Umar lagi, Al-Habib Muhammad bin Hussein Maula Aidid. Ini beliau jadi munsyid aja kurang lebih 40 tahunan. Ikut Habib Umar sana sini dakwah gitu. Jadi keagungan dakwah beliau itu Allah berikan futuhnya kepada beliau itu lewat qasidah. Kalau kita lihat dia ulami, Maulid dia ulami. Ya, gayanya? Dia ulami, acara yang dirinya ya Nabi, gimana? Ya diantaranya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ini gaya beliau, diikutin satu dunia. Kemudian ya Nabi salam alaika. Bukan. Yang tarim. Ya Allah, masa nggak dihafal dia ulim alami? Ya itu asalnya ya Rabbi sholli ala Muhammad. Gak ada yang hafal? Itu yang sekarang anak-anak muda baca. Majlis Rasulullah baca, Majlis Nur Mustafa baca, Majlis Sulhul Majami baca, Majlis yang ada di Indonesia, bahkan satu dunia, gaya-gayanya. Yang kalau kita baca Al-Dia Ulami. Astagfirullahaladzim. Jamaah nggak ada yang hafal? Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gayanya. Ini baca maulid juga nggak hafal. Gimana? Jamaah yang dibaca juga grup hadrah. Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Ini gaya beliau. Beliau yang bikin, beliau yang buat, tersebar ke seluruh dunia. Ya, yang kita baca sehari-hari, qasidah yang kita dengar sehari-hari, rupa-rupanya perwujudannya sekarang ada di hadapan kita. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib. Itu kan dibaca semuanya dengan langgam kayak gitu. Ini beliau. Gitu. Jadi sering kita dengar, orangnya kita nggak tahu. Sekarang ada di hadapan kita. Suaranya terdengar ke seluruh dunia, orangnya sekarang ada di hadapan kita. Harusnya kita girang, bersyukur. Kalau perlu di antara kita pada foto 100 kali. Ibaratnya, sambil saking bersyukurnya kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau lihat, ini munsyid legend. Gitu. Kalau keroncong kan ada legendarisnya. Gitu. Ini legendaris qasidah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Fadhal ya Habibana. Qasidah akhir. Masya Allah. Awal tadi sudah, akhir karena banyak jamaah yang belum dengar, ambil berkahnya insya Allah. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على
خير ملتي فيا رب ثبتنا على الحق والهدى ويا رب اقبضنا على خير ملتي وعما أصولا والفروع برحمته وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين أقام لك التوحيد من غير ريبتي وصلي وسلم دائم الدار سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإنزال الكتاب وحكمتي فيا نفحات الله يا عطفاته ويا جذبات الحق جودك بزورتي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها ينشرح صدري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها ينشرح صدري وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأكدار فاعكف على الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها ينشرح صدري وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها ينشرح صدري فإنك إن لزمته بتوجه
بدا لك نور ليس كالشمس والبدر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها ينشرح صدري ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها ينشرح صدري. Ciao. رأيت كثيرا هذا الحبيب أظن هو من بعد أن سمعت صوته هو منشد الحبيب. Ini saya terjemahin setelah saya lihat ini muka Habib siapa, tapi saya setelah dengar suaranya taunya munsyidnya Habib Umar. Narju minkum antun shidalana fi adiya'illami walau kana qalilan ya Nabi salam alaika walau bila giyam natlubu minkum wa narju minkum wa natabarak minkum wa nashtaq ilaikum. Kami ngarepin banget Habib Muhammad untuk baca maulid, tapi nggak baca maulid semuanya. Yang ya Nabi salam alaikanya tapi nggak pakai diri. Jadi rupanya banyak orang yang dengar suaranya satu dunia, tapi tau-taunya ada di hadapan kita. Tuh lihat, orang yang jauh-jauh aja pada pengen. Ini kita di hadapan beliau langsung. Gitu. Kaif hadzal habib? Hadza haula baqa minnak tunshid Nabi sallallahu alaihi wa sallam qiyam. Haula yastami'un sautakum. Faliza yatajabun man hadza? Munshidul habib. Hu fi Indonesia الآن. Hu lam yasma'u fi maulid lakin موجود في Indonesia هذا. إن شاء الله. Barakah minnak. Bang. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفى صاحب القدر المرفع فمل النور النواحي رسول الله صلى كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا
أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا عظيم المن يا رب يا الله شهدنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعطينا بكل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر عمر بعسنى واحسن العقبى ومرجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله ترجى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الترى وآله والصحابة من سنجى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jamaah yang dengerin langsung dan yang online, yang lihat siaran langsung Bathul Mubashir, udah dengar langsung dari Habib Muhammad bin Husain. Biasa beliau qasidah di hadapannya Habib Umar, Insya Allah selalu di hadapannya Habib Umar, dan mudah-mudahan berkah Habib Umar
kita kedatangan munsyidnya. Ini mudah-mudahan awal langkah kita bisa dekat guru-guru kita, zahir dan batin, insya Allah. Jadi tanpa kita sadari, banyak di tempat kita ini berdatangan orang-orang soleh dari berbagai macam dunia. Dari kemarin-kemarin banyak dari Hadramaut dan sebagainya, dan ini diantara intinya Al-Habib Muhammad bin Hussein Aidid, dan ini keberkahan tersendiri buat kita sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang dapat berkah, yang tidak dapat berkah, semuanya mudah-mudahan bisa dapat berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Zikir akhir doa. Mari jemaah, sebelum kita tutup zikir, kita baca berkah sekali lagi. Kita untuk guru-guru kita, khusus guru kita Hidayat, dan juga